ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبين Terakhir dari Pontianak yang PP, bapaknya mana? Siap. Pontianak, oke silakan. Mundur. Yuk kita jaga usaha kita yuk. Buat bapak yang Pontianak. Saya mohon. Terus. Mundur. Salam. Oke, teman-teman saya pengen biar jemaah kondusif ya. Nanti ada ulang gamenya. Jadi kajian ini saya tahu semuanya ingin sekali untuk mempublish di IG kan, Facebook kan, di YouTube kan. Mohon doanya Ustaz agar saya segera diwisuda. Nulis skripsi dulu. Minta wisuda langsung. Dosennya orang Indonesia, belajar di Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, bisa 12 semester. Nah, jadi, tapi kalau dibandingkan dengan pecandu narkoba, kok masih alhamdulillah. Hidup ini tergantung kita membandingkan dengan apa, betul? Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang Australia, oh kita hitam. Tapi kalau dibandingkan dengan orang Afrika, kita lebih putih. Jadi gitu juga. Supaya untuk pelipur lara, bandingkanlah dengan pecandu narkoba, pezina. Oh tak ada apa-apanya. Masih baik, coba wisuda. Kami ramai-ramai mendoakan. Dan kasihan betul orang tua itu di rumah. Ustaz, saya maaf ini masalah fikih. Saya sering mengeluarkan cairan ketika sholat. Saya tidak tahu cairan apa itu, banyak cairan. Ini perempuan yang mengalami sakit, maka dia mesti berobat. Apakah itu najis? Tidak, karena itu penyakit. Sebelum sholat dia basuh bersih, habis itu dia sholat. Kalau dia menetes, maka maafkan. Kalau pada laki-laki sulusul baul, bagi yang kencing menetes tak berhenti, maka dia setelah masuk waktu baru berwudu. Allahu Akbar. Nah, baru dia berwudu. Setelah bersih dia pakai sholat. Kalau menetes pada saat sholat, termaafkan. Tapi tetap berobat. Kusuk, pijat, ortopedi. Ortopedi itu apa tuh? Tulang belakang. Apa pula hubungan tulang belakang? Ustaz, saya termasuk akhwat yang selalu was-was. Setiap wudhu saya merasa selalu keluar angin. Kalau kamu sedang sholat, tiba-tiba ada yang membisikkan keluar angin. Maka jangan batalkan sholatmu selama tidak ada dua. Kalau ada dua baru kau batalkan sholatmu. Yang pertama tasma'a sautan, kau dengar suara. Yang kedua tajidurihan, kau cium bau. Kalau kau dengar suara, kau cium bau, baru kau batalkan. Tapi selama tak ada suara, tak ada bau, maka tak batal. Karena ada tak bersuara, baunya luar biasa. Iya. Tidak ada suara ataupun bau, udah. Tak ada suara, tak ada bau, apa kau ragu? Tapi itu terasa sangat jelas. Itu namanya angin perut. Itu angin perut di dalam. Yang di dalam itu tidak najis. Kalaulah yang di dalam itu disebut najis, maka tidak ada sholat kita yang sah. Yang namanya najis itu keluar dari sabila ini, dari dua jalur. Kalau keluar angin namanya hadas. Kalau berbunyi dari dalam, itu tidak batal.
Yang dimaksud suara di situ adalah suara angin keluar. Awak niyo nanyo pak, kok bahasa awak kok? Nek nang Jogja ya bahasa Jogja. Ampoko sabananyo lah lamo di Jogja, tapi dadek lamo. Caranya kita menghadapi orang munafik, liberal dan sekuler. Gimana menghadapinya Pak Ustaz? Tahu saja hadapi. Baik hadapi. Dia memang sengaja nyari panggung, nyari musuh. Saya berapa kali disindir-sindirnya, saya cuekin aja dia. Lama-lama malu sendiri deh. Kalau mau kita jawab, menjelaskan. Ada masih tantang-tantang. Dia memang sengaja update status supaya ratingnya tinggi. Bahkan ada sebagiannya dengan rating tinggi dia sedang iklan gratis. Rupanya mau jadi caleg. Banyak faktor. Sebelum dia caci maki saya tak ada like. Dia tengok like-nya 20. Pas dia caci maki saya banyak jadi 100. Alhamdulillah saya sudah sodakoh sama dia. Apakah menghitbah seorang wanita yang baru dijanjikan akan dihitbah oleh lelaki lain dibolehkan? Wah, serius nih. Apakah menghitbah? Ya, menghitbah maksudnya meminang. Seorang wanita, alhamdulillah kau masih meminang seorang wanita. Sampai laki-laki LGBT itu. Baru dijanjikan akan dihitbah. Oh, rapopo. La yahillu li muslimin ayaktiba fawqa khitbati akhi. Tidak boleh meminang yang sudah dipinang. Itu enggak boleh. Pak Haji, ya. Anak bapak sudah dipinang si Anu ya? Iya. Berapa dia bayar kemarin? 20 juta. Saya bayar 25, Pak. Bermusuhan, enggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar baru janji, belum ada deal, enggak apa-apa dipinang. Tapi niatnya jangan menyalip. Valentino Rossi itu. Dan laki-laki lain tersebut sakit hati, apakah kita berdosa karena menyakitinya? Bagusnya kau tanya dia dulu. Kemarin kau pinang dia itu deal apa tidak? Jadi dia pun enggak. Jadi tanya yang, wah ini piro sampean? Galah patah boleh disampung, kaca pecah boleh diretak. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau sudah sakit hati, na'udzubillah, setan pun datang berbisik-bisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, santet. Berakhir pada sihir. Maka jangan sampai menyakiti hati orang lain. Apa bedanya musibah dengan cobaan yang datang dari Allah? Terima kasih Pak Ustaz. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala sawg wala saqabin wala syaukin yashtakuha. Sakit, demam, gundah gulana, susah hati, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'ati. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Misalnya kita demam. Dari mana kita tahu bahwa itu ujian atau untuk menghapuskan dosa? Enggak tahu kita. Yang penting kita husnuzan kepada Allah. Sakit kita, na'udzubillah, sakit berat, sakit yang ringan, pano, kuda, kudis, karak, kurap. Yang agak berat, jantung koroner, diabetes meletus. Dari mana kita tahu bahwa 3 penyakit itu 3? Yang pertama, Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, Allah ingin memberikan balasan bi ghairi hisab. Kita nggak tahu antara yang 3. Maka kita husnuzan kepada Allah. Makanya kalau kita jenguk orang sakit, sabar ya Dok, sabar ya Mas. Jangan jenguk orang sakit, lihat gimana menurut pendapat ente. Ini nampaknya 2 Jumat selesai. Nah ya gitu. Jadi dia harapan. Kata dokter saya sudah diponis Pak Ustaz. Katanya umur saya nggak lama lagi. Berapa kata dia? Kata dia sebulan. Lebih cepat dari itu malah. Kata dokter saya sebulan ini mati Pak Ustaz. Apa? Sebulan kata dia. Ya, dia lebih dulu mati. Tidak ada tanda-tanda sakit pada dirimu. Saya sehat Pak Ustaz. Sehat. Keluar dari situ mati dia. Tapi kita sudah menyenangkan hati orang lain. Perbuatan yang baik apa dia? Walaupun kecil. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menyenangkan hati orang beriman. Senangkan hati dia. Saya ketemu sama orang, Ustaz sakit ya? Ustaz sakit ya? 3 kali dia tanya, Ustaz sakit ya? Saya bilang, apa payahnya ente bilang Ustaz sehat? Kenapa ente tak bilang Ustaz sehat kan? Sama juga anaknya sehat. Kenapa kita tak senangkan hati orang? Kenapa kita tak bahagiakan orang?
Sudah nggak ngasih duit tak bisa. Yang tidak menyenangkan hati dengan hati ucapan orang. Bagaimana menyelesaikan masalah yang berat untuk perempuan yang sedang hamil? Lahirkan. Hamil gitu berat. Keluar ringan itu. Dia sakit kronis, lalu dia hamil. Dia sakit kronis, lalu dia hamil. Sakit bisa hamil. Prioritas yang mana? Menyelamatkan ibunya atau menggugurkan bayinya? Berkumpullah ustadz sama dokter berdua. Ini namanya ijtihad jama'i, kolektif. Nggak bisa sendirian. Kalau saya ditanya nggak bisa, karena saya tidak tahu kadarnya. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampean pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi, colok-colok pakai kecap. Nggak boleh pilih mati. Makan babi sementara pisang datang. Kalau datang kawan bawa pisang, bro ada pisang, ayo makan. Enggak, enak babi. Oh, jangan. Nah, begitu juga dengan ini. Ibunya mati atau anaknya. Mudarat yang tertinggi adalah ibunya, karena ibu ada suami, ada anak-anak. Sedangkan ini tidak. Maka di beberapa kasus dibolehkan ijhad. Ijtihad itu menggugurkan kandungan. Tapi dua, ustadz dengan dokter. Karena ustadz gak ngerti kandungan, dokter gak ngerti hukum, maka kolektif dia. Bagaimana memposisikan diri sebagai anak tunggal? Kedua orang tua yang Syiah cukup kuat dan sangat mengharapkan saya mengikuti ajarannya. La taqafu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikut kalau kau tak punya ilmu. Inna sam'a telinga, wal basar mata, wal fuad hati, kullu ulaika kana mas'ula, semua akan ditanya. Ada sebagian orang mengatakan Syiah dengan Ahlussunnah itu kan sama kayak NU Muhammadiyah. Enggak sama, Mas. Ini perbedaannya luar biasa, usul mendasar. 5 perbedaan kita dengan Syiah. Dia enggak mungkin disatukan. Pertama, dia beriman kepada Imam 12. Siapa yang nggak percaya kepada Imam 12 kafir. Bapak Ibu percaya nggak sama Imam 12? Kafir. Menurut Syiah. 2. Menurut mereka setelah meninggalnya Nabi, Abu Ali yang naik. Maka Ali tidak jadi naik karena Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu kafir. Mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi keluar dari dialog. Kenapa? Karena ketika dia dengar Abu Bakar laknatullah alaih. Sedangkan kita setiap menyebut Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Apa jawabnya? Radiyallahu an. Tiba-tiba ada orang kita bilang radiyallahu. Dia bilang laknatullah alaih. Kalau ada orang yang bisa duduk sama dia, itu 2 kemungkinan, goblok atau butek. 3, kata dia Quran yang ada itu sekarang sudah diobok-obok oleh Ali, Abu Bakar dan Umar. Karena sebetulnya dalam Quran yang asli itu nama Ali banyak sekali, tapi dibuang oleh Abu Bakar dan Umar. Karena memang Quran yang sekarang itu KW nggak asli, kenapa mereka pakai? Kata imam mereka, sementara yang asli turun, pakai dulu yang KW ini. 4, mereka pakai namanya Badaya Bedu. Katanya Tuhan nggak tahu apa yang terjadi besok. Nggak tahu Tuhan apa yang terjadi besok. Makanya ada nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu karena Tuhan nggak tahu terjadi besok. Namanya Bada. Yang kelima taqiyah. Ini susahnya taqiyah. Andai ada Syiah di sini, ditangkap. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Andai banyak orang Muhammadiyah, kamu NU ya? Enggak, saya Muhammadiyah. Kamu Sunnah apa Sunni? Kebetulan banyak Syiah, saya Syiah. Kebetulan 50-50. Kamu Sunnah apa Sunni? Saya Susi. Sunnah Syiah. Payah berdebat dengan Syiah. Pernah dulu ditangkap Ustadz Syiah datang ke Pekanbaru. Begitu ditangkap, tanya, kamu Syiah? Saya Sunni. Dibuka tasnya, dapat turbah Karbala, tempat sujud. Syiah kan? Saya Syiah, tapi yang lurus. Mana lurus? Syiah baik. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai khilafah? Khilafah itu politik Islam.
Ada namanya fikih Islam. Di dalamnya ada namanya ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada namanya muamalah, gadai-mengadai, pinjam-meminjam, utang-piutang. Ada namanya satu lagi, yaitu nikah, tolak, rujuk, li'an, khuluk, zihar. Ada namanya fikih siasah. Istilahnya macam-macam. Ada namanya siasah, ada namanya khilafah, ada namanya imamah, ada namanya siasah syariah. Intinya Islam punya politik. Jadi Islam itu bukan sekedar akhlak. Bila ditempeleng pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Bila ditarik bajumu, berikanlah mantelmu. Tarik kainmu, telanjang bulatlah kau. Jadi Islam itu ada politiknya. Bagaimana cara mengangkat pemimpin. Nah, itu namanya khilafah. Bagaimana hukum bekerja di bank konvensional. Sudah berusaha mencari pekerjaan lain tapi belum dapat. Sementara belum dapat, kau di situ aja dulu. Agak sebulan 2 bulan nih. Mudah-mudahan dapat kerjaan nanti insyaallah. Amin. Nah, tak doa, berusaha. Jangan terus di situ. Saya tidak ingin tahun depan saya datang kemari udah keluar. Belum Pak Ustaz, belum dapat. Belum keluar, belum Pak Ustaz. Setelah lama udah keluar. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa? Pensiun. Bagaimana cara kita menyikapi sesuatu ketika kita ingin menjalankan salah satu sunnah seperti memakai cadar. Pada saat itu ngaji gabung sama yang boleh nggak pakai cadar. Hukum cadar yang diambil oleh jamaah tersebut, hukum memakai cadar yaitu mubah, boleh. Sebaiknya tidak memakai cadar seperti itu. Sedangkan kita nyaman dengan pakai cadar, pakai aja cadar. Saya termasuk yang berpendapat ikut ulama mengatakan cadar itu hukumnya mubah. Boleh. Sedangkan ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cadar wajib. Syekh bin Bas mengatakan wajib. Tapi Syekh Albani mengatakan tidak wajib. Jadi ikhtilaf mereka. Saya termasuk mengatakan tidak wajib. Tapi yang gadis-gadis pakai cadar bagus. Apalagi yang cantik. Sampai-sampai kalau dia nggak pakai cadar, jalan habis supir-supir angkot tabrakan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kalau dia pakai cadar, dia nggak apa-apa. Jangan ngejek. Nah, ninja nih. Dia sedang menghormati saudaranya. Kalau ada perempuan bercadar, itu dia bukan menjaga dirinya. Dia sedang menjaga diri orang lain supaya jangan buat dosa. Kalau ada mahasiswi bercadar, dia bukan menjaga diri dia. Dia menjaga teman-temannya supaya jangan resek ke dia. Dia juga menjaga dosennya supaya kusuk ngajar. Jangan ngeliatin wajah dia aja. Ustaz kau tahu, saya kan dosen. Kenapa dalam Islam ada terbagi beberapa mazhab? Dia bilang cuma Islam yang ada mazhab. HKBP, Pantekosta, Metodis, Ortodok, Katolik, Protestan. Banyak lagi. Nanti saya sebutkan mazhabnya semua ragu. Jangan-jangan Ustaz ahli mazhab situ juga. Kenapa terbagi beberapa mazhab? Padahal nabinya, kitab sucinya kan sama. Siapa yang menunjukkan imam mazhab itu? Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Saya nggak ngerti penyakit apa. Penyakit liver. Maka saya tanya orang yang ngerti. Kebetulan nama bapak ini Syafi'i, Pak Syafi'i. Ya, ini fi qulubihim maradun ini artinya apa? Artinya dalam hati mereka ada ragu tentang Allah. Oh, saat itu saya sedang bermazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz nanya ke Syafi'i? Karena Syafi'i yang terkenal paham Quran. Kalau motornya rusak, bawanya ke bengkel AC atau ke bengkel motor? Motor, karena dia yang terkenal bengkel motor. Regar dinamo. Pergi ke bengkel sana. Karena memang dia ahlinya. Ketika rusak AC rumah, pergi ke tukang AC. Ketika rusak AC ke tukang AC, rusak motor ke tukang motor. Kenapa ketika nggak paham agama, pahami sendiri? Kenapa nggak tanya pada ulama? Kenapa cuma 4? Siapa bilang ulama 4? Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan As-Sauri, ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Banyak ulama mazhab. Kenapa bilang cuma 4? Kebetulan 4 itu yang masyhur. Kenapa kita mesti ikut ulama?
Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, saya mau beli laptop, saya nggak tahu tentang laptop, saya nanya, Pak, ini laptopnya berapa inci, berapa hard disknya, berapa RAM-nya, saya nggak ngerti, tanya orang yang ngerti. Saya dengan sapi sama, sapi manusia, saya manusia, sapi makan, saya makan. Betul, pas makannya iya. Yang lain-lain nggak sama. Imam Syafi'i kalau baca buku, ditutupnya yang sebelah sini. Dia baca yang ini. Kenapa? Karena kalau ini dia lihat, dia hafal juga. Imam Syafi'i kalau dia jalan dari rumah, telinganya dia tutup. Sampai masjid baru dia buka. Kenapa? Karena dia takut apa yang dia dengar dari rumah ke masjid, dia hafal. Kita begitu diucapkan hilang. Ngaku sama Imam Syafi'i sama. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i, saya juga bisa. Ente waras apa enggak? Apa saja peran umat Islam agar kebangkitan Islam segera terwujud? Pertama, bersatu. Jamaah. Alaikum bil jamaah. Makanya jamaah malam ini mudah-mudahan. Makanya tadi apa kata protokol? Kebangkitan Islam akan bangkit karena bersatu ini insyaAllah. Allahu Akbar. Bangkit insyaAllah. Mendengar takbir itu mentret tentara Israel. Biasa. Heran mereka. Ini orang makannya gudeg kok takbirnya kuat begitu. Kami makan keju takut. Setelah diperiksa, ada tentara Israel yang mati masuk di pasukan Palestina. Dia buka pakaian pakai pampers. Rupanya mereka berani berperang karena dikasih duit banyak dan ketakutan, kencing-kencing mereka. Sedangkan pasukan umat Islam tak ada. Lillahi ta'ala, berjuang fisabilillah. Yang pertama, berjamaah. Kalau mau bangkit, berjamaah. Yang kedua, berilmu. Karena orang berilmu yang tidak bisa dihasut, tidak bisa digoncang. Ilmu tentang kucing. Bahwa yang saya bawa ini kucing. Semua orang Jogja mengatakan ini anjing. Ini tidak berubah jadi anjing. Ini adalah kucing. Saya bawa. Cantik anjingnya ya. Kucing. Kucing. Jangan berubah pendapat saya. Ini kucing. Gak berapa lama ketemu sama ibu. Ustadz Somad, anjingnya beli di mana? Kucing. Gak berapa lama ketemu sama Ustadz senior saya. Masya Allah, Habibi Ustadz Somad. Ada kal, ini anjing. Anjing apa kucing ya? Orang berilmu kau tak dia kaya. Kalau orang berilmu tak kaya. Seluruh dunia mengatakan ini anjing, ini tetap kucing. Walaupun senior saya, ini kucing. Ini aja kucing. Kalau nggak percaya, tendang. Kucing. Pertama berjamaah, yang kedua berilmu, yang ketiga beramal. Amal. Ini ngaji. Kalau ada yang mengatakan, Masya Allah pengajian di masjid tadi malam ramai berhasil. Belum. Ini baru anak tangga pertama. Ini baru ngumpul jamaahnya. Yang kedua berilmu, habis itu beramal. Barulah kita akan sukses bangkit insya Allah. Amin. Apa saja yang ditakuti orang kafir terhadap umat Islam? Sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat. Kita lihat besok subuh. Kalau besok subuh sholatnya macam sholat Jumat, Belanda Palestina tak lama lagi akan merdeka insya Allah. Anak-anak muda datang pengajian malam ini, padahal ini kota besar, banyak karaoke, banyak tempat biliar, banyak tempat mojok, banyak tempat jalan, bisa ngaji, anak muda ngaji. Ini ciri kebangkitan Islam insyaallah. Bangkit Islam. Allahu Akbar. Padahal tadi sore SMP sudah banyak ngajak, Mas, ayo kita jalan-jalan yuk malam ini. Tidak, aku mau pengajian. Ada Ustadz Somad datang dari dia. Ayo ngaji, enggak. Pokoknya, aku yang bayar Mas, oke. Yang hadir malam ini sudah lulus fit and proper test. Ayo aku yang bayar Mas, enggak. Pokoknya kalau aku sudah ngaji, aku ngaji, enggak ada bayar. Habis ngaji nanti kita bayar. Bodoh sami mawon. Kertas terakhir. Bagaimana cara membuat orang tua kita berhijrah? Soalnya ayah saya terlihat jarang sholat. Ibu kakak perempuan saya sholat tapi belum menutup aurat. Masya Allah, berat cobaanmu anakku, berat cobaanmu adikku. Ayahmu belum sholat, ibumu juga
Sulitkah bagi Allah membuat ayah ibumu sholat? Mudah. Lalu kenapa dibuatnya begitu? Supaya engkau mendapatkan, merasakan seperti rasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya engkau merasakan rasa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim ketika mengajak ayahnya Azar. Oleh sebab itu kau mesti sabar, kau mesti berdoa. Jangan mentang-mentang kau sudah ngaji, pulang dari sini panggil papa, mama, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafir, neraka jahanam lah tempatnya. Begitu caranya. Begitu. Kira-kira papa ini ngomongnya Pak Lek ono. Pak Lek, Bu Lek, Mbah, Simbah, Mbah Kangkung. Banyak dia. Bisa nasihati dia enggak? Kira-kira bapakmu yang didengarnya omongan siapa? Omongan Pak Lek aja. Pak Lek. Nek aku sih ngomong, ini bapak Raiso. Pak Lek yang ngomong sama dia ya. Masalahnya apa, Nduk? Masalahnya supaya sholat. Wah, aku ora sholat kok. Carilah orang yang kira-kira omongannya didengar. Jangan lupa doa silahul mukmin, doa tiap malam doa. Baca Yasin, minta ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin. Tawasul dengan surat Yasin. Ya Allah berkat surat Yasin, bukakanlah pintu hati bapakku. Kita doakan semua. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. Berikan hidayah kepada tetangga kami, berikan hidayah kepada orang tua kami, berikan hidayah kepada sahabat-sahabat kami, berikan hidayah kepada saudara kami yang belum hijrah. فإنهم لا يعلمون. Mereka buat salah karena tak tahu ya Allah. Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Engkau, tak mempersekutukan Engkau dengan apapun ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak-anak muda kami dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji, dari sabu-sabu, dari segala perbuatan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan. Jadikan kota Yogyakarta ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rezeki terbuka berpintu-pintu, dari berbagai pintu turun rezeki kepada makhluk hamba-Mu ini ya Allah. Wa in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau dia jauh dekatkan pada kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau dia sulit maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Segala yang sulit-sulit mudahkanlah ya Allah. Yang sulit pernikahannya berikan jodoh yang mudah ya Allah. Yang sulit melahirkan anak maka mudahkan kelahirannya ya Allah. Yang sulit mendapatkan anak maka mudahkanlah hamil dalam keadaan sehat afiat ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.